kita harus mengakui Tuhan di dalam diri kita. Kita mengandalkan Tuhan untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai pelajaran kita dengan materi keadilan menurut Alkitab. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, adakah yang masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Oke, Vista, silakan. Ya. Pelajaran kita pada minggu yang lalu adalah hidup bersama orang yang berbeda iman. Artinya bahwa kita harus memperlakukan mereka yang berbeda dari kita, memperlakukan mereka sederajat dengan kita. Dalam materi kita, keadilan menurut Alkitab. Cakupan materi kita adalah yang pertama, pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Yang kedua, makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita saat ini adalah yang pertama, mensyukuri demokrasi dan HAM sebagai berhala melalui doa dan menyanyi. Dan yang kedua, menunjukkan sikap jujur dan peduli yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang ketiga, menjelaskan pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Yang keempat, menemukan makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia. Yang kelima, mengumumkan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Dan yang keenam, membuat clipping yang bertemakan keadilan dalam berdemokrasi. Baik anak-anak, demikian tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh setelah kita mempelajari pelajaran ini. Penilaian yang akan dilakukan, penilaian ini berlangsung selama proses pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran ini. Baik anak-anak sekalian, kira-kira ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Saya mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama menyaksikan sebuah video.
Oke, baik anak-anak, kita telah menyaksikan video ini. Kita lanjut. Kita telah menyaksikan video tentang Abraham dan Lot berpisah. Bagaimana kisah tentang Abraham dan Lot berpisah? Ibu mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama memperhatikan bahan ajar kita tentang keadilan menurut Alkitab. Coba kalian cermati bacaan tersebut. Baik anak-anak, coba kita lihat dari video yang kita saksikan tadi. Ibu bertanya, apa yang menjadi permasalahan dalam video Abraham dan Lot tadi? Coba Anda silakan. Ya, hewan bertambah banyak. Nike. Ya, hamba berkelahi karena kekurangan air dan lahan. Baik, Nanda. Abraham dan Lot memiliki tanggung jawab untuk mengelola hartanya masing-masing. Baik anak-anak, kira-kira dari video tadi, apakah yang menyebabkan Abraham dan Lot berpisah? Coba Yusuf. Ya, supaya ternaknya jangan bercampur. Riko. Ya, supaya hambanya jangan bertengkar. Baik anak-anak, Abraham ingin menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para gembala. Kemudian, apa yang Abraham lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Coba Nanda. Ya. Baik. Abraham menyuruh Lot memilih tempat. Coba Tista. Apanya yang sama? Oke. Abraham menawarkan Lot untuk memilih lahan dan tempat. Baik anak-anak sekalian, Abraham membuat mereka mencari solusi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dengan menyuruh Lot memilih terlebih dahulu. Baik anak-anak, sesungguhnya apakah dasarnya sehingga Abraham justru menyuruh atau membiarkan Lot memilih terlebih dahulu? Apakah dasarnya? Coba Rambi. Ya, Abraham tidak mempertahankan kepentingannya terlebih dahulu. Vista. Ya, kita mendengar Abraham tahu menempatkan dirinya. Jika saja ia berada dalam posisi seperti Lot, pasti ia menginginkan hal yang demikian. Oke anak-anak, dasarnya adalah imannya kepada Tuhan membuat ia melakukan sesuatu yang menenteramkan hatinya
dan juga menenteramkan hati orang lain. Kira-kira dari video tadi, sikap siapakah yang kalian sukai? Oke? Baik. Salomi. Ya. Lot. Karena? Oke, baik. Karena Lot tidak menutup diri, dia berbicara langsung. Tidak berbicara di belakang, langsung berbicara di depan, menyampaikan masalahnya. Oke, mungkin masih ada lagi? Baik, Billy. Oke, karena Abraham tidak mementingkan dirinya. Baik anak-anak sekalian, Abraham bersikap adil walaupun dialah yang tertua. Dia tidak mempertahankan kuasanya sebagai kepala keluarga, tetapi dia memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu untuk memilih. Baik anak-anak sekalian, saat ini kita akan mencari tahu lebih jauh tentang sikap adil di dalam Alkitab dengan mencari tahu arti kata adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab, kemudian makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia. Yang berikut, hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan membagi kita semua di dalam 3 kelompok. Dan kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Yang kedua, bagaimanakah makna keadilan yang diajarkan Alkitab bagi kehidupan manusia? Dan yang ketiga, bagaimanakah hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi? Baik anak-anak, kalian akan menuliskan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan ini. Dan terlebih untuk kelompok 1 akan mempresentasikan nomor 1, soal nomor 1. Dan kelompok kedua akan mempresentasikan soal nomor 2. Dan kelompok ketiga akan mempresentasikan, anak-anak, kita akan berdiskusi bersama-sama. Oke, di dalam diskusi ini semua harus terlibat di dalam diskusi. Dan semua harus bersama-sama memecahkan masalahnya. Baik, kita akan berdiskusi selama, oke, apakah sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, Ibu minta untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Oke, ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silakan, kelompok 3. Silakan kelompok 1 menanggapi. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih untuk kelompok
Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Silakan, kelompok 2. Silakan ditanggapi kelompok 3. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih anak-anak karena kalian sudah bersama-sama melakukan diskusi ini dan menjalankan diskusi ini dengan baik. Oke, baik anak-anak. Ibu akan menambahkan tentang keadilan atau kecurangan akan membawa korban. Ya, ini yang sangat penting sekali. Karena keadilan atau kecurangan yang terjadi itu akan menghasilkan dampak-dampak yang sangat merugikan. Misalnya, karena tidak adil di dalam mengasihi anak-anaknya, Ishak dan Ribka mengalami kesedihan di dalam hidupnya. Oleh karena Esau ingin membunuh adiknya. Dan Yakub melarikan diri. Dan apa yang terjadi? Mereka hidup saling terpisah. Yakub hidup terpisah, jauh dari orang tuanya. Kemudian kita dapat melihat keadilan yang dilakukan Raja Salomo. Raja Salomo berhasil mengembalikan seorang bayi kepada ibu kandungnya dan menyelesaikan masalah perebutan bayi. Baik anak-anak sekalian, Ibu akan menjelaskan pengertian keadilan menurut Alkitab. Kata adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya tidak semena-mena, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Alkitab menggunakan kata adil atau keadilan dalam konteks perangai atau tingkah laku. Kita tahu bersama bahwa Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat kata yang pertama, misifat. Misifat mempunyai dua arti, yaitu ada dua cara yang digunakan. Yang pertama, cara seseorang untuk membawa diri. Dan yang kedua, misifat berarti cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Dalam kata ini, keadilan berhubungan dengan hak. Kita dapat melihat itu dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-6 dan Yesaya 49 ayatnya yang ke-4. Intinya, misifat berarti keputusan yang tepat untuk memecahkan masalah. Kata yang kedua adalah sedekah, yang berarti kelurusan secara harfiah sesuai dengan ukuran yang diterima. Dan yang kedua, kehendak Allah dan tindakan-tindakan yang diakibatkannya. Dan ini merupakan gambaran pemeliharaan Allah akan
tentang kehidupan manusia dan alam semesta. Kita dapat melihat itu di dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Dan kata yang ketiga, emet, artinya membicarakan kejadian, apakah benar atau tidak. Yang kedua, setia, artinya seseorang bisa dipercaya atau tidak. Baik anak-anak, demikian 3 kata yang berasal dari Perjanjian Lama yang berarti adil atau keadilan. Berikut, di dalam Perjanjian Baru atau dari bahasa Yunani, kita dapat melihat kata dikaiosune. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-7. Artinya, keadilan biasanya dalam konteks kebenaran. Yang berikut, penyesuaian dengan hukum, khususnya hukum ilahi. Kristus telah sempurna memenuhi kebenaran, baik dalam hal menaati hukum Allah maupun di dalam menerima hukuman Allah yang adil atas dosa manusia di dalam kematiannya. Kata yang berikut di dalam Perjanjian Baru adalah aletheia. Aletheia yang menunjuk kepada kebenaran secara budi. Ini adalah kata sifat yang dapat diartikan dengan pengertian sejati. Jadi kata adil berhubungan erat dengan kata benar. Sejati, setia, kebenaran, lurus, dan jujur. Baik anak-anak, makna keadilan menurut Alkitab bagi kehidupan manusia. Perilaku seseorang terhadap yang lain selalu diwarnai dengan perasaan senang atau tidak senang. Tindakan adil, benar, dan curang. Sikap yang berkenan di hati atau yang menyakiti hati orang lain. Sikap yang benar atau salah. Dan disinilah keadilan itu sangat penting. Saat seseorang diperlakukan secara tidak adil, ia tidak saja dirugikan secara moral, tetapi berdampak di dalam berbagai hal. Abraham tidak ingin melihat para gembalanya berkelahi berebut air dengan gembala-gembala dari Lot. Dalam video sikap Abraham kita dapat melihat, jangan kiranya ada perkelahian. Kita ini adalah kerabat. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Baik anak-anak, apakah kalian pernah punya sikap atau masalah seperti ini? Baik, apa yang kalian lakukan? Sulit? Oke, memang sulit. Tetapi kita lihat satu hal yang sulit menurut kita, tetapi Abraham begitu dewasa di dalam sikapnya. Ketika ia berusaha untuk melakukan sesuatu yang menenteramkan hati Lot. Baik anak-anak, di sini kita melihat Abraham bersikap terbuka dan adil sehingga dapat memecahkan masalah di antara mereka. Baik anak-anak, bagaimana kita menjaga kesetiaan
atau menjadi orang yang bisa dipercaya. Semua sikap yang diambil harus berdasarkan apa yang benar, harus berdasarkan kesetiaan kita, harus berdasarkan kejujuran. Oke, kita akan dapat melakukan ini dengan dasar adalah iman kita kepada Tuhan ketika kita sadar bahwa Tuhan itu adalah adil. Tuhan akan berbuat adil di dalam hidup kita. Anak-anak, dalam kehidupan keseharian kita harus tetap memperhatikan bahwa keadilan itu sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Sangat dibutuhkan di dalam keluarga. Terutama di dalam mengasihi anak-anak. Tidak boleh terjadi pilih kasih. Karena dampaknya akan berakibat bahwa ketidakadilan itu akan membuat hati orang-orang yang berada di dalam keluarga itu menjadi terluka, akan merasa tidak adil. Orang-orang tersebut akan merasakan kesedihan, tidak tentram, dan bukan tidak mungkin akan melakukan hal-hal negatif yang akan mengganggu hubungan keharmonisan di dalam keluarga. Berikut maknanya adalah tetap menjaga kesetiaan kepada Allah. Ketika kita melakukan keadilan, adil menurut kita, tetapi juga harus tetap menjaga kesetiaan kepada Allah. Karena keadilan dapat menyelesaikan masalah. Baik anak-anak, kita akan melihat hubungan keadilan menurut Alkitab dan demokrasi. Dalam demokrasi, semua orang berhak memberikan pendapat dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, semua orang berada pada kedudukan yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, demokrasi harus dilakukan dengan adil dalam konteks memberikan kesempatan kepada semua orang untuk dapat memberi pendapatnya masing-masing dan berbicara dengan santun kepada yang lain. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita saat ini ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini? Oke, silakan, Billy. Baik, terima kasih. Rangkuman atau kesimpulan kita saat ini adalah yang pertama, adil atau keadilan sudah ditekankan dan dilakukan di dalam Alkitab. Sikap adil diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, demokrasi tidak akan terlaksana tanpa keadilan. Keadilan tidak akan tercapai tanpa demokrasi. Artinya bahwa tujuan demokrasi tidak akan tercapai tanpa keadilan. Demikian juga keadilan harus dinyatakan di dalam sikap kita berdemokrasi. Baik anak-anak, sebagai orang Kristen harus berpartisipasi aktif di dalam berdemokrasi.
dalam berkeadilan. Anak-anak sekalian, apakah kalian juga sudah bersikap adil terhadap diri kalian masing-masing? Bersikap adil terhadap diri sendiri. Oke. Anak-anak, membiasakan pola hidup yang seimbang antara olahraga, belajar, tidur atau beristirahat, dan juga memberikan gizi yang seimbang, yang baik untuk tubuh. Itu adalah contoh kita bersikap adil terhadap diri kita sendiri. Jika kita sudah mampu untuk bersikap adil terhadap diri kita sendiri, maka kita akan mampu untuk membangun sikap kita yang adil terhadap orang lain. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas bagi kita, yaitu tugas kelompok. Tugas kelompok yang akan kita kerjakan dan akan dimasukkan minggu depan. Yang berikut kita akan melakukan tugas mandiri yang Ibu berikan, yaitu kita akan membuat clipping dan juga membuat konsep tentang keadilan menurut Alkitab. Keadilan menurut Alkitab ini akan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, materi kita pada minggu yang akan datang adalah keadilan dalam hak asasi manusia. Oke, demikian pembelajaran kita saat ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan memuji Tuhan bersama dengan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik anak-anak, terima kasih. Sebelum kita menutup pertemuan kita saat ini, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus sumber rahmat, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Banyak hal yang telah kami pelajari bersama. Mampukan kami untuk melakukan apa yang telah kami pelajari dengan sungguh-sungguh, agar kami dapat menghadirkan kedamaian dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian anak-anak pertemuan kita saat ini. Salam dan terima kasih.